Jadi jangan kaget kalau ada buku karangan Islam bukan agama. Itu orang memang biar baca itu. Biar baca itu. Biar kaget, wah Islam bukan agama gimana sih? Salah satu ajaran dalam Islam itu adalah agama. Salah satunya. Apa contohnya? Kita sholat. Ini agama dalam bahasa. Karena upacara keagamaan yang sifatnya ritual spiritual. Datang bulan Ramadan kita berpuasa, berarti kita melaksanakan bahasa di sini agama. Kita melaksanakan agama. Punya uang pergi haji. Haji itu adalah agama. Jadi pergi haji itu agama. Berbeda kalau kita bisnis, kita berhubungan dengan tetangga, cara mendidik anak, atau di bidang kesehatan kita berobat. Nah, apakah itu Islam? Islam mengatur, semuanya itu mengatur. Nah, itu maksud saya. Berarti din itu artinya bukan agama kalau begitu. Kenapa? Karena din itu mengatur semuanya, semua aspek kehidupan. Kalau yang besar agama itu adalah kolek sosbud hankam. Dulu ada pelajaran di mana ini? PKN atau pelajaran ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu semuanya itu yang besar-besar, Pak. Itu diajarkan dalam Islam. Artinya Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang yang bersifat agama tadi, sholat, zakat, puasa, haji, tidak hanya seperti itu, tapi yang lain juga. Dan sebenarnya ada juga namanya fikih muamalah, itu ada di fikih pun itu ada fikih muamalah yang berhubungan dengan hudud, dengan kafarot, dengan itu sebenarnya ada denda, tapi karena kita belum bisa menerapkan akhirnya terlewatkan begitu saja, hanya sebagai kajian ilmiah. Nah, bahasanya sebagai kajian ilmiah, padahal kita sebenarnya tiap hari itu akan selalu berhubungan. Contoh, bapak mati, maka ada harta yang ditinggalkan. Ketika harta ditinggalkan, ada waris. Nah, itu sebenarnya diatur, Pak. Di dalam Islam itu sudah diatur. Kenapa laki-laki itu mendapatkan 2, kemudian perempuan mendapatkan 1? Itu aturan. Itu bukan berarti itu bukan bagian dari Islam. Justru di Islam memang mengatur masalah bisnis. Itu sebenarnya juga diatur oleh Islam. Oleh karenanya ada yang menyatakan, jual beli itu berbeda dengan riba. Jangan kau samakan jual beli dengan riba. Itu kan mengatur ekonomi itu, Pak. Mengatur ekonomi. Masalah utang piutang, masalah sewa menyewa, itu ada fikihnya. Fikih muamalah. Kenapa itu terpinggirkan kadang-kadang ini menjadi kajian ilmiah? Karena praktek kita itu kita mencoba dari barat. Nah, itu nak bilang bindali. Oleh karenanya Islam itu bukan hanya agama, tapi mengatur semuanya. Nah, seperti yang disampaikan, seperti Islam sekarang kita itu merasa diamburadulkan bagaimana sikap kita. Kalau Pak Anu apa sikap kita? Kalau berjuang tetap kita berjuang, tapi melalui apa? Permasalahannya mereka menembak kita itu dengan apa? Itu masalahnya. Dulu sebelum abad 19 itu orang barat sendiri kan sudah melawan orang muslim, ngomong perang. Ini kok ceritanya kok Pak Masrur perang aja di musola itu, ngajak perang jangan-jangan. Dulu apalagi namanya perang salib itu sudah bosan, orang barat itu sudah bosan. Ujung-ujungnya ya kalau dalam hitungan fisik kalah sampai abad 19 akhirnya barat memutuskan melawan Islam itu bukan dengan perang fisik, tapi dengan peradaban. Makanya perangnya sampai sekarang pun termasuk ini masih perang peradaban. Jadi yang harus kita perbaiki adalah adab kita dulu. Kalau sekarang ada teknologi yang canggih, berarti melalui siber. Nah, kita sekarang itu sudah dikalahkan oleh siber itu. Kemudian ada satu lagi, nggak tahu Bapak percaya apa enggak, kita dikalahkan oleh salah satu WHO lah ya,
WHO itu yang ngurus tentang kesehatan. Dulu zamannya Pak Karno yang menguasai Indonesia itu adalah kaum intelektual. ABRI, TNI, tentara itu sebagai robot bahasanya, robot. Berubah ketika zamannya Presiden Soeharto. Yang berkuasa adalah TNI, tentara. Jadi tentara Pak yang berkuasa. Berubah lagi sampai sekarang bukan TNI lagi. TNI balik lagi seperti robot itu. Nah, ini Bapak-bapak sendiri sudah mengalami. Sekarang siapa yang berkuasa itu sudah tahu. Siapa sekarang yang berkuasa? Kita mengatakan dokter bisa jadi yang berkuasa. Dokter ngomong gini, udah terapkan aja. Karena dokter dengan penguasa. Dia nggak tahu kata-kata saya ini apa ekstrim atau enggak. Jangan di anu sendiri ya. Nah, jadi ada yang berkuasa di kita itu. Apakah sibernya itu? Apakah itu memang bersatu untuk ini? Nah, naudzubillah. Tapi kita sekarang itu harus mempertahankan benar-benar Pancasila. Jangan sampai ketuhanan yang Maha Esa itu kemudian menjadi tidak ada, karena ada sinyal-sinyal seperti KTP agama kosong. Nah, itu kan bahaya. Itu cantumkan. Kok mau dikosongin boleh itu kan berbahaya. Itu kan mulai ada isme komunis yang masuk. Naudzubillah. Nah, itu harus kita perangi. Kita perang fisik sudah nggak mungkin Pak, karena kita sudah diperangi dengan yang lain. Karena tahu mereka akan kalah kalau perang fisik. Jadi musuh-musuh Islam itu memerangi dengan cara yang lain. Sejak abad 19 itu sudah perang peradaban. Nanti bahasanya ada perang pemikiran. Jadi mereka yang berilmu ya pakai buku. Cuman kan banyak tidak sentuh oleh masyarakat umum. Kalau Bapak baca buku-buku itu sebenarnya perang pemikiran juga, melalui buku-buku tulisan dan lain sebagainya oleh para ulama sekarang Pak. Sebenarnya ya itu tadi sikap kita tetap kita konsisten, apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Makanya saya di pendidikannya, di dunia pendidikan saya ajarkan adab kepada anak-anak meskipun hanya sepele. Ayo naruh sepatu pada tempatnya, ayo belajar ngantri. Belajar ngantri itu Jepang itu resah sebenarnya. Untuk belajar ngantri itu butuh waktu 11 tahun. Hanya belajar ngantri itu Pak. Belajar sampai 11 tahun. Saya belum tentu. Kita belum tentu bisa itu Pak. Ketika ngantri, waktu saya nanti acara Jumatan apa, gimana saya mau ngantri nanti. Wah, itu loh ngantri Pak. Kalau cuma belajar bahasa Inggris, matematika 1 bulan itu sudah pinter Pak. Tapi untuk belajar adab itu luar biasa susahnya. Makanya sekarang itu kurikulum 13 itu sikap itu yang pertama. Tapi ya implementasinya masih belum bisa Pak. Masalahnya ya memang gurunya juga masih harus belajar. Gurunya juga sama, belum bisa adab, naruh sepatu sembarangan, naruh sandal juga masih sembarangan. Padahal sama Pak Haji Ramli sudah disiapkan itu tempat sandal. Tapi sandal masih. Tahu apa sih resikonya Bapak naruh sandal di tempat itu? Kalau pulang kita tidak tahu najis, tidak tahu apa. Kalau Mas Hakim duluan sempar sandalnya dari ke sana, sehingga mencari satu mana sandalku yang satu itu, waduh ke sana. Itu kan persoalan adab sebenarnya. Kita mulailah berjuang dari yang kecil-kecil gitu. Kita tempatkan, nanti kita ambil lagi. Itu susah. Antri, parkir itu juga menjadi persoalan besar Pak. Ya orang-orang kita sendiri Pak. Aku sudah nggak ada parkir lagi, sholat sudah mau mulai. Itu mengganggu orang lewat. Menurut saya, mendingan Bapak tidak usah parkir di Tumbang, kehilangan sholat Jumatnya daripada dia mengganggu orang nggak bisa lewat. Nah, makanya pihak
musola takmir itu harus benar-benar menyediakan tempat parkir. Ini sudah benar ada tempatnya. Jangan sampai orang lain terganggu karena mau lewat. Padahal adab itu justru yang dipentingkan di dalam Islam, goalnya itu Bang. Orang non muslim mau masuk Islam itu karena adab, bukan karena sholatnya Rasul, bukan karena ibadahnya Rasul, tapi akhlaknya Rasulullah. Itu yang ayo kita sama-sama saling mengingatkan. Itu Pak ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, sikap kita, apakah kita perang? Nggak ada. Ya, perang kita sudah beda. Sekarang sudah peradaban. Kita juga melawannya dengan peradaban juga. Karena posisi kita memang sekarang itu, kalau bahasa kita itu apakah mustad'afin? Ya iya, kita sebenarnya lagi mustad'afin karena kita tidak bisa melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Kalau melaksanakan agama bebas, mau sholat berapa rakaat Pak itu udah bebas. Mau puasa tiap hari juga tak apa-apa. Mau haji setiap tahun silakan. Itu di bidang agama. Tapi di bidang ajaran yang lainnya kita masih lain. Dan sana berjuang. Jangan sampai ketuhanan yang Maha Esa, orang-orang itu yang tidak beragama itu, kita hormati orang yang beragama, kita salut. Yang tidak beragama itu yang mau orang merongrong kita, ateis bahasa ini. Tapi sebenarnya orang yang tidak bertuhan kan tidak ada sebenarnya. Kan pernah saya sampaikan, orang tidak bertuhan tidak ada sebenarnya. Tuhannya itu ya ismenya itu, ya ajarannya. Apakah orang sosialis tidak bertuhan? Ya bertuhan. Siapa Tuhannya? Ya sosialismenya itu, ajarannya itu yang dijadikan sebagai ilah. Orang kan membayangkan Tuhan itu tuh yang tidak nampak itu. Dia tidak membayangkan bahwa ini juga, ini juga ilah, Pak. Ini juga jadi Tuhan. Kalau selama ini aja yang ini bisa menjadi Tuhan. Begitu ketika langsung balik. Saya nggak bisa hidup kalau tidak ada HP. Itu bahasa apa itu? Itu sudah mengotori tauhid. Sudah mengotori tauhid. Aduh, saya kalau tidak ada HP tidak bisa hidup. Gimana dia bisa? Jadi Tuhan itu banyak. Jadi masalahnya itu orang itu kebanyakan Tuhan. Makanya Nabi datang itu dalam rangka untuk meniadakan Tuhan-Tuhan. Ayo jangan ini jadikan Tuhan. Satu saja yang dijadikan ilah, yaitu Allah. Maka memurnikan tauhid itu maksudnya. Jangan sampai menjadikan yang lain-lain sebagai ilah atau sebagai Tuhan lah bahasa kita. Saya kemarin juga saya sampaikan masalah kata-kata ilah itu juga nggak bisa dijadikan Tuhan saja, nggak bisa. Karena orang membayangkan ketika kita ngomong Tuhan itu yang dimaksud. Padahal dokter itu bisa menjadi Tuhan, Pak. Kalau nggak dokter anak saya sudah mati, itu sudah sebagai Tuhan itu. Kok lupa sama Allah, ibadah Tuhan. Aku kalau nggak ditolong sama Mas Anu, ya Allah hidup saya udah. Nah itu sama juga itu, teman yang punya harta banyak ketika dibantu akhirnya merasa hidup. Saya hidup tuh karena teman saya itu. Itu kan mengotori tauhid kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan pencerahan buat kita. Ini kalau ngomong tauhid.